Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari pagi hingga malam kita senantiasa berharap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang mana dengan rahmat itulah seekor singa tak akan pernah memangsa anaknya sendiri. Seekor burung gagak yang garang tak akan pernah memakan telurnya. Seekor gajah yang besar tak akan pernah menginjak bayinya yang baru lahir. Apa sebab? Karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali." Tidaklah masuk surga salah seorang di antara kalian karena amal-amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga tidak masuk surga karena amal-amalmu?" "Wala ana." Aku pun juga tidak masuk surga karena amal-amalku. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin wa fadl, kecuali Allah yang memberikan rahmat dan karunia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saat ini kita semua duduk mendengarkan khutbah Jumat. Tapi tidak semua orang-orang yang hidup duduk bersama kita di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Sebagian di antara saudara-saudara kita terbaring lemah di rumah sakit. Allah beri mereka rahmat kehidupan, tapi Allah cabut rahmat kesehatannya. Tapi tidak semua orang-orang yang hidup dan sehat duduk mendengarkan khutbah bersama kita kali ini. Sebagian di antara saudara-saudara kita ada yang masih keliuran di luar, enggan melaksanakan salat Jumat. Allah beri mereka rahmat kehidupan, Allah beri mereka rahmat kesehatan, tapi Allah cabut rahmat terbesar di dalam hatinya, yaitu rahmat istiqamah di dalam iman dan Islam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, khatib, bagaimana cara kami mensyukuri nikmat tersebut, khatib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'ala lisan, yang mana sangat ringan diucapkan oleh lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi tidak adil rasanya bila orang diberi lidah namun hanya sanggup bertasbih. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, diberikan harta berlebih? Apakah bagi mereka berpikir bahwa harta dan jabatan yang Allah berikan tak diberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin ada di antara kita
yang pernah mengenyam pendidikan, kemudian belajar SKI sejarah kebudayaan Islam, atau minimal kita yang pernah belajar ilmu sejarah sekitar 3 abad sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di seberang benua India, di seberang Samudra Hindia, ada seorang raja yang bernama Asoka, dan dengan kekuasaannya ia bantu penyebaran agama Buddha. Ia pergi ke Nepal, Bangladesh, Myanmar, akhirnya sampai ke tanah air kita, ke Pulau Sumatera, ke Semenanjung Malaya. Maka tak dapat dipungkiri, sebagian di antara saudara-saudara kita menganut paham agama Buddha. Kemudian pada tahun sekitar 14 Masehi, itu ada 2 kerajaan Kristen yang dipimpin oleh Ferdinand dari Aragon, Isabel dari Kastilia, bersatu padu menyerang umat Islam. Ini seluruh prajurit laki-laki dibantai, anak-anak perempuan lansia diberikan 2 pilihan: kalian masuk ke dalam agama kami, meninggalkan bahasa kalian, meninggalkan budaya kalian, ataupun kalian kami bunuh. Lalu bagaimana mereka bisa melakukannya? Tak lain tak bukan dengan kekuasaan. Dan itulah saudara-saudaraku sekalian, kekuasaan merupakan hal yang sangat krusial. Dengan kekuasaanlah kita bisa mengeluarkan peraturan-peraturan yang pro terhadap rakyat. Dengan kekuasaanlah kita bisa membalikkan antara yang mulai dari yang batil menuju yang hak. Bahkan dengan penyelewengan kekuasaan pun, yang hak pun bisa dijadikan seolah-olah seperti sebuah kebatilan. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, lalu timbul pertanyaan, apa yang bisa kami lakukan khatib? Tak ada di antara kami yang menjadi presiden di sini. Sebagaimana kita ketahui, yang menjadi presiden akan ditanya, sudah berapa banyak anggaran yang kalian keluarkan untuk pembangunan masjid? Kemudian yang menjadi menteri akan ditanya, sudah berapa banyak peraturan-peraturan yang engkau lahirkan untuk menolong sesama umat Islam? Yang menjadi gubernur, wali kota, bupati, lurah akan ditanya, sudah berapa banyak anak yatim yang engkau santun, musola yang engkau dirikan, sudah berapa banyak kaum duafa yang engkau tolong? Lalu timbul pertanyaan, khatib, tak ada di antara kami, tak ada Pak Jokowi di antara kita kali ini, tak ada mungkin menteri yang duduk bersama kita kali ini. Lalu apa yang bisa kami lakukan untuk menolong agama Allah, khatib? Mungkin memang benar tak ada di antara kita yang saat ini menjadi presiden, tapi mungkin ada di antara kita yang menjadi pengusaha di perusahaan yang kita diamanahkan untuk memimpinnya. Kita lahirkan peraturan-peraturan bahwa karyawan-karyawati wajib melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Atau mungkin di antara kita ada yang menjadi kepala sekolah, di sekolah yang kita diamanahkan untuk memimpinnya, kita lahirkan peraturan siswa-siswi muslimah wajib melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Siswi non-muslimah wajib menggunakan pakaian yang sopan. Atau setidaknya saudara-saudaraku sekalian, bagaimana cara kita menolong agama Allah? Insya Allah tanggal 14 Februari nanti itu kita akan mengadakan pesta demokrasi. Demi Allah, demi Rasulullah, wahai saudara-saudaraku sekalian, kalaupun kita tidak menjadi pemimpin yang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif, bagaimana cara kami menolong agama Allah, Ustaz? Demi Allah, pilihlah pemimpin-pemimpin yang adil. Imam Abu Rajab Al-Hambali itu pernah mengatakan, seandainya kalian memiliki satu doa yang pasti diijabah oleh Allah, jangan pernah meminta rumah yang mewah, jangan pernah meminta harta yang melimpah, tapi memohonlah kepada Allah, Allahumma rzuqna imaman adilan. Ya Allah, berkahilah kami dengan pemimpin-pemimpin yang adil. Namun yang menjadi masalahnya, betapa banyak foto-foto yang bertebaran tepi jalan saat ini. Bingung kami khatib, siapa yang harus kami pilih menjadi pemimpin? Siapa kriteria, bagaimana kriteria pemimpin-pemimpin yang baik dalam agama Islam? Penting bagi kita memilih pemimpin yang baik, karena pemimpin yang baiklah yang akan merangkul seluruh kalangan masyarakatnya. Pemimpin yang baiklah yang akan menelurkan peraturan-peraturan yang pro terhadap umat Islam. Karena itulah bagaimana yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, pilihlah pemimpin yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kenapa? Apa hubungan antara kepemimpinan dengan orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, khatib?
dengan salat berjamaah di masjidlah, ini seorang pemimpin bisa mendengarkan aspirasi rakyatnya. Dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid, seorang pemimpin bisa dekat dengan bawahannya. Demi Allah, saudara-saudaraku sekalian, kalau yang salat berjamaah di masjid adalah kalangan masyarakat biasa, mungkin itu sekedar mungkin terdengar biasa saja. Tapi bayangkan kalau seandainya Bapak Presiden sholat Jumat di masjid bersama kita kali ini, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati itu sholat bersama kita kali ini. Bayangkan kalau seandainya ada Bapak Kapolda itu sholat bersama masyarakatnya, itu vibe yang diberikan mungkin akan lebih luar biasa. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, banyak di antara pemimpin-pemimpin sebelumnya na'udzubillah min zalik susah untuk bertemu dengannya. Tapi ketika ia mencalonkan diri, orang di tengah sawah pun kemudian didatangi. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, pilihlah pemimpin-pemimpin yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Lalu apa kriteria kedua yang bisa kami lakukan untuk memilih pemimpin yang baik? Pilihlah pemimpin yang ringan tangannya untuk menolong orang lain. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, demi Rasulullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama. Ada orang kaya di sebelah rumahnya orang miskin. Apa kata Rasulullah? Laisal mu'min, jangan pernah mengaku sebagai orang-orang yang beriman engkau alladzi yashba, yang masih dapat tidur dalam keadaan kenyang, wajahu jami' ila jambihi, sementara tetangga di sebelahnya tidur dalam keadaan lapar. Ada di antara kita yang ingin membayarkan fidyah orang tuanya, berikan kepada fakir miskin. Ada di antara kita yang bersumpah palsu atas nama Allah, bayarkan kafarnya, salah satunya adalah memberi makan kepada fakir miskin. Ada di antara kita yang ingin mengeluarkan zakatnya, di antara asnafnya yang menerima zakat, ada yang paling utama fakir miskin. Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, pilihlah pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap sesama. Mereka yang tak hanya ringan tangannya setelah mencalek, tapi pilih pemimpin yang memang dari akar-akarnya merupakan orang-orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga, pilihlah pemimpin yang cerdas dalam memberikan solusi terhadap umatnya. Demi Allah, demi Rasulullah, saudara-saudaraku sekalian, untuk urusan dunia dan akhirat perlu solusi yang konkret. Andaikan ditanya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Ustaz, kalau seandainya kami boleh bertanya, berapa rukun wudu Ustaz? Seandainya ada Ustaz yang mengatakan rukun wudu ada 2, na'udzubillah min zalik. Kalau seandainya ada Ustaz yang mengatakan rukun wudu ada 4, mungkin betul menurut mazhab Syafi'i, mungkin betul menurut mazhab Hanafi. Tapi demi Allah, saudara-saudaraku sekalian, kalau menurut mazhab Syafi'i rukun wudu ada 7, Maliki menurut mazhab Syafi'i rukun wudu ada 6, menurut mazhab Maliki rukun wudu ada 7. Sedangkan dalam urusan ibadah saja, kita mesti menanyakan suatu perkara kepada seseorang yang memang bergelut dalam dunia dan bidangnya. Apalagi kalau seandainya kita memilih pemimpin, ditanya, Pak, bagaimana cara kami menyelesaikan masalah sengketa tanah? Apa yang harus kami lakukan ketika kami bertengkar dengan sesama tetangga kami? Solusi-solusi tersebut hanya bisa diberikan oleh pemimpin yang cerdas. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, pilihlah pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan solusi untuk umat. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, di antara banyak calon pemimpin, pilihlah pemimpin yang tidak mudah marah. Kita tengok Rasulullah SAW, marahnya Rasulullah bukan hanya dalam masalah kepribadian saja. Marahnya Rasulullah ketika ini menyangkut masalah agama. Demi Allah, saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah menyuapi setiap orang, Rasulullah menyuapi seorang buta di tengah pasar, yang mana ketika disuapi oleh Rasulullah, ini orang buta mencaci maki Rasulullah. Muhammad kadzdzab, Muhammad itu pendusta, Muhammad majnun, Muhammad itu gila. Tapi bayangkan Rasulullah menyuapi ini orang setiap hari sampai Rasulullah SAW wafat. Lalu ketika kebiasaan tersebut digantikan oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, ini kemudian orang buta menyadari bahwa orang yang menyuapinya selama ini berbeda dengan menyuapinya hari ini. Kemudian dia bertanya, siapa engkau? Dan siapa yang menyuapi saya selama ini? Yang menyuapi engkau selama ini adalah Muhammad SAW, sedangkan yang menyuapi engkau sekarang itulah Abu Bakar As-Siddiq.
Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, karena keteguhan hati, keramahan taman Rasulullah SAW, kesabaran Rasulullah, walaupun pribadi Rasulullah itu dihina dan dibuli oleh orang lain, tapi Rasulullah tak pernah marah. Tapi ketika agama dihina, demi Allah, demi Rasulullah, ketika agama dihina, Rasulullah SAW pasti akan marah. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, bagaimana cara kita menolong agama Allah sesuai dengan kadar masing-masing. Yang memiliki harta, bantulah sesama kita. Yang memiliki harta, bangun masjid-masjid Allah. Yang tak memiliki harta, kemudian tak memiliki apapun, setidaknya, sekurang-kurangnya kita bisa memilih calon pemimpin yang bisa menjadi aspirasi kita. Mudah-mudahan dengan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang baik, itu merupakan pemimpin yang akan merangkus setiap umat Islam, yang akan menelurkan peraturan-peraturan syariah yang pro terhadap umat Islam, yang kemudian membangun berbagai masjid di berbagai belahan daerah, kemudian menjadikan pemimpin yang menjadikan setiap umatnya, setiap masyarakatnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid kali ini dengan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya, musibah dan bencana, sehingga tak hanya pertemuan tersebut berlangsung di masjid, tapi mudah-mudahan pertemuan ini akan berlangsung di surga nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.